Makin atas makin rapet ya. Iya. Becek. Iya. Oji Skaratul. Ilat banget. Iya. Terlalu ituan banget. Antik fotonya. Pori-pori kita hilang. Jar, awas Dori Jar. Asem guys. Pantas bini lu kabur. Udah nggak asem. Pas kamu naik. Stuck in the rain. Stuck in the rain, yeah. Ya udah sih, coli lagi aja, kenapa sih? Pakai ekonomi lagi. Ini tapi emang ini kita normal banget sih. Jam segini masak mendoan. Lupa ini normal banget. Udah itu. Kemarin juga normal kan, baik. Meeting di tengah laut. Oh, jadi si Cabul ngomong cabul. sampai imam keluar kata goblok. Itu kan udah mentok. Beberapa waktu lalu, saya diajakin glamping sama para pengendali air di Jakarta. Perjalanan cukup PR, tengah malam kami baru sampai, dan jam 3 kami baru mulai istirahat. Ini glamping yang gak glamor-glamor amat sebenarnya. Kami ngecamp di area Javana Spa Camping Ground di Cidahu, Sukabumi. Tempat ini berada di kaki Gunung Salak, cukup luas dan nyaman untuk ngecamp atau kegiatan outbound lainnya. Ada beberapa pilihan area camping di sini. Yang terluas adalah di bagian depan dengan pemandangan kota, dan kami memilih yang agak terpencil dengan pemandangan hutan dan danau buatan. Setelah istirahat yang gak cukup, karena nih orang-orang ngoroknya ganggu banget malah. Pagi-pagi kami mulai menyiapkan mood untuk trekking ke Kawah Ratu dan sarapan dulu tentunya. Bentar ya, Pak. Iya, Bos. Ya. Ini kesan dari Babayu, jangan lama-lama juga, jangan kesana kesini jadi kawah ya. Ikutin baiknya. Iya, ya. Ke ini. Ke mau semuanya. Rempakam menyelam. Oke. Sekitar jam setengah 9 pagi, kami mulai trekking menuju Kawah Ratu. Tidak semua dari kami melakukan trekking. Roni dan Sodik memutuskan tinggal di tenda, dan Hafiz harus mengurus mobilnya yang terkendala semalam dan harus segera diperbaiki untuk perjalanan kami pulang ke Jakarta lagi besok. Untuk menuju jalur trekking Kawah Ratu, kami harus keluar dari camping ground terlebih dahulu, yang jaraknya tidak terlalu jauh dan jalannya cukup aman karena sudah berupa susunan batu. Ini air yang nyuplai ke bawah semua kali ya? Iya, makanya. Orangnya gede banget ya? Iya. Iya, kayaknya yang ke warga-warga yang ke bawah semua dari sini kayaknya. Iya. Oh iya benar. Air sangat melimpah di daerah sini, makanya nggak heran kalau tumbuhan dan binatang tumbuh subur di sini, termasuk binatang yang menggigit kaki Rifardi. Semut itu kali. Kayaknya. Semut gede. Ini tuh masuk riset nggak? Riset ya? Kenapa kalau di tes TNI polisi nggak boleh pariset? Setelah kurang lebih 5 menit, kami sampai di kawasan wisata Curug 2, sekaligus tempat parkir dan titik awal trekking ke Kawah Ratu. Begitu tuh dia pakai kayu putih. Harga tiket masuk ke Kawah Ratu ini totalnya 40.000. 20.000 untuk masuk kawasan Taman Nasional Halimun Salak dan 20.000 lagi untuk ke jalur trekking. Ada 3 jalur resmi untuk mencapai wisata ke Kawah Ratu ini, yaitu jalur bumi perkemahan Gunung Bunder, Pasir Rengit, dan yang ini, Bukit Perkemahan Cangkuang, yang ada di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi.
Setengah jam berlalu dan setidaknya 3 orang dari kami sudah mulai kewalahan. Di warung Ji, warung. Ridus mamput juga. Oji saat itu nyerah dan memutuskan untuk kembali ke tenda dan membatalkan perjalanan ke Kawah Ratu. Celananya juga, Riz. Bisa ngomong jangan. Mau ngapain nyopot celana? Mau ngapain? Beda video di HP baru mah. Iya. Pori-pori gue hilang. Biar semangat. Karena ini mah beda. Oh, pantas bini lu kabur. Gimana aja? Ya bisa dipakai aja. Lu tunggu di warung aja tadi kalau misalnya ini. Ya yang bawa aku. Lebih baik Ya warung atau sini juga bisa nunggu. Mau nunggu. Udah bisa rebahan. Apa tendanya soalnya? Ini setengah belum ada. Ya udah kita lanjut ya, biar cepet. Denny gimana? Denny lanjut, Denny. Bisa Denny. Enggak kuat. Kalau paksain parah. Ya Denny bisa Denny. Biarin ntar aja. Mending di bawah aja yang ramai di warung tadi, ada makanan, ada minuman. Iya, lu tunggu di bawah enggak apa-apa. Iya. Iya itu. Lagi joget kita. Benar nih? Ya, Yakin? Iya. doain ya. Tapi aman enggak? Supir Baimo kan. Parah banget. Si Heru dibilang supir Baimo kan. Parah banget. Dia kalau udah ke atas dia makan turun malah berabe, mending pas masih dekat. Iya, hati-hati aja. Tai lu kalau mau ngomong dari tadi aja lu. Jalur trekking selanjutnya cenderung lebih melandai dan vegetasinya sangat terbuka. Di sini kita bisa menemukan banyak warung, jadi jangan takut lapar atau kehausan kalau kita bawa uang. Lebih gede batunya sini. Vegetasinya agak bingungin, kayak ini ditebangin apa? Buat apaan coba? Ya maksud gue orang kan mau ke warung di parung aja. Tapi enak struktur batunya kayak gini. Udah enak lah gitu jalannya. Struktur ini batunya. Menurut pemandu jalan, jalur Cidahu ini merupakan jalur yang paling asoy untuk ke Kawah Ratu. Karena jaraknya lebih pendek dan treknya jauh lebih bersahabat dibanding 2 jalur lainnya. Warung lagi. Mas. Yuk. Agak luas. Oke. Kita baru sampai gerbang. Sakit kan kaki lu? Kan gue bilang. Itu penginapan mas? Bawah? Mana? Bawah. Ya bisa juga. Oh. Kan kami sini orang. Tapi pijakan kita jadi enak. Enggak, aku lebih enak. Nih kan licin, kalau batu kan bisa bahaya. Tuh ngikutin lagi. Ini kenapa sih? Mas ngikutin gua juga mas tuh. Iya. Gua pakai parfum vanilla, gua pakai kopi. Jadiin satu jadi latte art kan. Vanilla sama kopi. Kayak sih mau di ya, jatuhnya tempat wisata. Iya. Setelah gerbang, jalur trekking masih sangat aman dan tertata rapi. Di sini kita akan mulai menemukan beberapa jalur air. Sebetulnya ini lebih ke kebun sih kalau kata gue ya. Gue sama sekali nggak riset dan nggak pernah lihat juga vlog orang. Banyak banget warungnya ya. Sejam kita sejam. Setelah kurang lebih 1 jam, kita akan sampai di warung yang terakhir. Jalur trekking selanjutnya akan lebih rapat dan tertutup dan jauh lebih basah dari sebelumnya. Setelah melewati aliran air, kita akan menemukan persimpangan antara jalur ke Kawah Ratu dan ke puncak Gunung Salak. Nah, di sini jangan sampai salah ngambil jalur ya, karena
cerita dan deritanya akan berbeda. Oh, kalau ke Salak sini berarti ya? Harusnya sih bisa ya kita ke puncak juga. Hah? Selanjutnya jalur trekking semakin rapat dan becek. Maka nggak heran kalau Lintah dan Pacet pada betah di sini. Becek. Makin atas makin rapat ya. Bukan cuma Lintah dan Pacet, Black Panther juga katanya ada di sini. Di mana jejaknya ditemukan baru-baru ini. Depan Wakanda. Itu kapan, Mas? Itu kapan terakhir ke Lagian lu juga bau donat katanya. Makin gila lu ya. Tapi kayaknya sekarang lebih bahagia. Hari ini bahagia. Iya. Udah jangan stres lagi dong. Kemarin monyong aja. Ribet ini. Iya. Kebo juga di tempat gitu nggak berendam jangan. Itu apa? Seger. Asem. Seger. Begonia. Bentuk. Mau dong. Nyoba. Kayak ini. Kotek. Turut gue kan agak lama. Kayak ini kayak. Kita beli mulu. Seger. Jalan aja. Enak. Gini. Jadi malah lebih kesini. Coba lagi muka lu. Action guys. Ya. Tapi udah bekas gigitan. Seger. Gua kemarin makan di yang di ini. Tulang rujak. Apa? Sentul. Gunung yang susah itu apa? Liur gua langsung keluar semua cair. Jawa Timur. Jawa Timur. Apa? Jalan. Raung. Oh. Ada juga. Bang, nanti kalau ada sedih lo, Bang. Begonia. Bego. Hati-hati. Durinya. Oh, duri. Iya. Nijar di belakang ya? Iya. Jar, awas duri Jar. Nijar ke Nijar. Iya, terlalu ituan banget. Antik fotonya. Pori-pori kita hilang. Omeng nggak kelihatan. Sini, Bay. Omeng, tadi tuh nggak kelihatan hese. Sini, Bay. Lalu yang ke depan main didorong aja anak orang. 1, 2, 3. Punten. Kalau kita sudah menemukan bidang datar yang menyerupai tanah lapang, tandanya Kawah Ratu sudah sangat dekat di depan. Di bawah. Kayaknya ngerti deh. Ngerti itu nggak yang beko yang masuk ke dalam danau nggak bisa diangkat? Pala. Ada Abil sekarang. Oh, gigi muda. Kalau hebat lompatin dong. Lompat dong. Udah nggak asem bang. Udah nggak asem. Ya habis. Makin dekat ke Kawah Ratu, makin banyak aliran air yang akan kita temui. Bang, gue sempat dulu bakal nggak bawa, Bang, ya. Gak apa-apa. Gue bawa banyak. Ini, Bang. Gak apa-apa. Karena jalurnya basah dan berbatu, alas kaki harus benar-benar diperhatikan. Karena rawan jatuh atau justru jebol sepatu kita. Jebol, Bang, tadi. Ada tali nggak? Mau copot. Oke, siap. Copot. Copot sepatunya. Ini ketahanan sepatu beneran. Ini alhamdulillah sih. Dia pakai iya udah lama pakai Rinjani, pakai Raung. Saking basahnya jalur trekking Kawah Ratu, baru di sini saya lihat orang gak di lumpur nyari alas kakinya yang nyangkut. Oke, kita tadi 77 menit. Wah, masih gue tadi. 2 jam kayak. Iya. Tadi setengah 9, sekarang iya.
Gue tadi mulai pas di Oji Skaratul. Oh iya. Setelah kurang lebih 2 jam, beberapa dari kami sampai ke tepian Kawah Ratu. Dari sini, kita harus turun lagi untuk ke lokasi kawahnya. Heri mana Heri? Rokok dulu ya? Ini kalau mau sampai mau lihat casting 2 jam kita. 2 jam 15 menit. ya. 10 menit selanjutnya, kami semua sampai dan berkumpul di Kawah Ratu. Kawah Ratu ini katanya terbentuk oleh letusan Gunung Salak pada rentang waktu yang jauh sebelumnya, sehingga meninggalkan cekungan besar dan kemudian dihiasi oleh vegetasi yang hijau dan juga rimbun. Pemandangan di sini cukup bagus, mengingat kawah bukan pemandangan yang biasa kita temui setiap hari. Kami tidak lama-lama di Kawah Ratu, mengingat bau belerang yang bahaya dan mau hujan juga waktu itu. Tepat pada saat kami mau pulang, tiba-tiba ada suara dari orang yang tidak sama sekali kami duga. Ayo, oi. Hei. Ayo. Mas, kan mau naik. Oji luar biasa. Jar, bopok Jar. Lu gendong, Ci. Kakak. Lu jalan pelan. Oji. Dari bawah langit mendung, Oji yang kami kira tidak melanjutkan perjalanan muncul dengan baju hijaunya yang menyala bagai ratu kunang-kunang. Terus apa yang membuat lu memutuskan lanjut? Gerimis. Enggak, tadi tuh tanjakan pertama kayak kaget gitu. Sama Ji, kalau awal-awal tuh semua juga sama pengap. Pakai Itu starter, Ci. enggak pakai maksudnya kayak istirahat dulu bentar. Beneran dah. Kan tadi kita tungguin juga. Tiba-tiba sambil nyender. Terus akhirnya lu menguatkan diri gimana? Hah? Menguatkan dirinya gimana lu? Ya udah, lanjut aja. Udah kayak nanggung aja. Foto dulu Ji, kenang-kenangan lu Ji. Pencolok takut kena Black Panther. Nyala banget. Yang tadi kata-kata di awal tuh. Rem pakem Menyala! Yuk ah. Siapa ini jatuh apa? Botol. Ini botol ya makanannya. Ini siapa nih Roma? Ini apa? Siapa? Ternyata dari yang dia omongin di belakang. Iya. Trekking ke Kawah Ratu cukup menyenangkan. Terlebih, semua bisa sampai di tujuan dan selamat yang paling penting. Jalan, Cok. Pisang goreng. Lu banget sih, Jar. Mau kemana, Jar? Betah banget tuh di sini. Heran gua. Dari mana? Ramat Jati ya? Emang di mana? Ngopi bareng. Jalur trekking di sini cukup sempit dan licin, apalagi di musim hujan. Jadi ketika pulang pada waktu bersamaan, cukup menghambat. Apalagi kalau ada yang jatuh atau cedera atau insiden lainnya di depan, yang di belakang dipastikan tidak akan bisa jalan. Trekking atau aktivitas lain di pegunungan saat musim hujan cukup beresiko sebetulnya, terutama bahaya dari petir. Nah ini nanti kita bahas di video yang terpisah.
Alhamdulillah pada akhirnya tidak ada insiden berarti saat itu. Semua senang dan beberapa mungkin justru bangga ini trekking terjauhnya selama ini. Apaan sih itu? Ada busanya? Masih ada deterjennya. Selangkangan lu kali. Biar licin ya. Pantesan lu nawarin asin-asin. Emang gak ada aromanya? Aroma selangkangan apa sabun? Bokrak. Setelah kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai dan kumpul kembali di tenda. Di tenda nggak ada aktivitas lain selain ledek-ledekan dan ngabisin bahan makanan. Coba, apa jangan sambil pipis kan ya? Tapi nggak bisa keluar, takut aja. Iya jangan dong. Dik, karaginya dik. Jauh ya udah. Bapak. Ayo Pak. Baru di camping ini, saya melihat tenda berdampingan dengan rice cooker. Ajaibnya nih bocah-bocah pada jago ngolah makanan. Enak asli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Udah cetendran. Lu emang lu harus duluan sama. Lu 2 kali makan ketinggalan terus soalnya. Itu emang dia nggak bangun sih. Emang dia nggak bangun sih. Pertama ya. Hari terakhir hari. Setelah makan, sebagian pulang, sebagiannya tinggal. Kami terpisah karena ada yang harus memperbaiki rumah tangganya, ada juga yang harus memperbaiki kendaraannya. Jadi ada yang duluan, ada yang belakangan. Nah, yang pulang belakangan menyempatkan untuk trekking lagi ke curug yang dekat dengan camping ground. Yep, udah terdengar suara air terjunnya. Pengen lihat gimana bagus atau enggaknya. Ini Bor. Sebetulnya ada banyak curug di sekitar sini yang penamaannya menggunakan angka. Jadi nama curugnya curug 1, 2, dan seterusnya. Curug terdekat yang kami datangi tidak terlalu tinggi, tapi cukup seru untuk sekedar main air sekaligus mandi. Cocok sih ini kalau habis capek trekking, lanjut berendam di air terjun. Adapun curug tertinggi dan terbesar di Taman Nasional Gunung Halimun Salak adalah Curug Seribu. Mempunyai ketinggian air terjun sekitar 100 meter, menjadikannya sebagai curug tertinggi di Bogor. Dinamakan Curug Seribu dikarenakan dinding batu air terjun ini dikelilingi sangat banyak air terjun kecil yang berasal dari Gunung Salak dan mengalir mengikuti arah Sungai Cikuluwung. Nah, itu tadi cerita pengalaman kami trekking ke Kawah Ratu. Secara keseluruhan cukup seru, lumayan untuk pemanasan sebelum mendaki ke gunung yang lebih tinggi. Demikian, semoga bermanfaat. Hatur nuhun. Terima kasih.